Part 48. Rodwell, yang merasa kesal dengan dirinya sendiri, bahkan dengan apa yang sudah ia lakukan, pencapaiannya masih tidak bisa dibandingkan dengan perubahan yang dialami oleh Roman, dan dia pun melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Roman yang sudah menjadi pewaris keluarga untuk jangan pernah mempedulikannya. Tetapi, Roman yang sudah bertekad untuk merubah hidupnya untuk bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya dibandingkan dengan kehidupannya yang lalu sebagai Baek Jong Hyuk, dia pun mencoba untuk mempererat hubungan dengan Rodwell yang sedang terpuruk dan melampiaskan amarahnya kepadanya, dengan dia yang berkata, "Rodwell, Dimitri sudah memasuki era baru sekarang. Entah apa yang akan dilakukan Kronos dan Valhalla untuk menjatuhkan aku dan keluarga kita nanti, dan aliansi kerajaan tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Karena itu, kita harus memperkuat diri untuk melindungi diri sendiri. Aku bisa menyelesaikan semuanya dengan usahaku sendiri selama ini, tapi ada kalanya aku akan menghadapi hambatan. Kalau kekaisaran datang menyerang bersama pasukannya, aku harus ke medan perang untuk melawan mereka. Rodwell Dimitri, kau adalah adik kandungku. Kalau seseorang dibutuhkan untuk memimpin Dimitri ketika aku tidak ada, aku berharap orang itu adalah kau." 4 kerajaan bagian barat daya benua Salamander, Umberto, Redford, Odelia, Frank, keempat kerajaan ini membentuk aliansi kerajaan untuk melindungi satu sama lain karena wilayah mereka berbatasan langsung dengan wilayah kekaisaran. Aliansi ini dibentuk demi bertahan hidup. Tentunya insting mereka menyadari betapa pentingnya sosok Roman Dimitri. Di beberapa hari sebelum kemerdekaan Dimitri, di istana kerajaan Umberto, terlihat raja di wilayah tersebut sedang mengadakan pertemuan dengan para petingginya, dan salah satu dari mereka yang bernama Ferdi dengan gelarnya sebagai Count, dia berkata kepada rajanya dengan mengatakan, "Yang mulia raja, perang saudara yang terjadi di Kairo baru-baru ini memang kejadian yang besar. Tapi, Roman Dimitri berhasil menanganinya dengan sempurna. Dia membuat kita, aliansi kerajaan menjadi senjata untuk mengatasi amarah kekaisaran. Itu tidak hanya menunjukkan kalau dia kuat, melainkan juga bukti kalau kecerdasannya setara kekuatannya. Tidak ada jaminan kalau aliansi kerajaan ini akan bertahan. Jadi kurasa Roman Dimitri adalah kunci keselamatan kerajaan kita. Kebetulan dia masih lajang, bagaimana kalau menawarkan pernikahan politik dengan Tuan Putri?" Tetapi, Raja Umberto berkata, "Bukankah Putri sudah memiliki orang yang ia cintai?" Namun, Ferdi berkata, kalau itu adalah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan Roman, meski mereka harus mengabaikan perasaan Tuan Putri, mereka harus melakukannya untuk kelangsungan kerajaannya. Dan Raja Umberto, dia yang tak punya pilihan pun menyetujui apa usulan dari Ferdi, dan memberikannya wewenang penuh dalam hal tersebut, serta berkata untuk memastikan untuk mensukseskan rencana pernikahan dengan Roman Dimitri. Seiring berjalannya waktu, pernyataan wilayah berdaulat Dimitri membuat suasana di Dimitri menjadi sangat ceria, dan di saat pesta untuk merayakan kedaulatan wilayahnya dengan mengundang setiap pemimpin wilayah, Ferdi, yang menjadi utusan dari kerajaan Umberto, dia yang memberikan selamat kepada Duke Romero yang sudah menjadi pemimpin wilayah yang sudah berdaulat. Dia pun memulai rencananya untuk mencoba mendapatkan Roman dengan cara pernikahan politik, dengan dia yang berbasa-basi. Kalau Roman yang sudah berusia 20 tahun, dia beranggapan kalau Roman sudah waktunya untuk menikah, dan karena hal tersebut, Ferdi pun lalu menawarkan untuk Roman menikahi putri dari kerajaan Umberto, dengan dia yang lulusan terbaik dari akademi ternama, ditambah dengan parasnya yang cantik serta kebijaksanaannya yang luar biasa. Ferdi berkata kalau putri dari kerajaannya adalah calon yang sempurna untuk Roman. Namun, saat dirinya mencoba membujuk Romero dan Rihanna selaku orang tua dari Roman, Ringo selaku utusan dari kerajaan Redford yang berkedudukan sebagai Viscount, dia berkata, kalau bukankah putri dari kerajaan Umberto sudah mencintai seseorang, karena berdasarkan rumor yang sudah beredar, Ringo berkata kalau putri sering menemui seseorang dari keluarga Baron. Dan diketahui, ternyata setiap aliansi kerajaan mempunyai rencana yang sama, yaitu untuk mendapatkan Roman dengan cara pernikahan politik.
Ferdi yang mendengar itu, dia yang marah pun mempertanyakan hal tersebut, serta menyangkalnya, kalau rumor tersebut adalah kebohongan. Tetapi, Ringo yang terus menekannya, dia berkata kepada Ferdi untuk terus terang saja dan jangan menyangkalnya. Kemudian, saat dirinya ingin menawarkan para calon istri dari kerajaannya yang berasal dari kalangan keluarga-keluarga ternama, Martin yang diutus dari kerajaan Odelia yang berkedudukan sebagai marques, dia berkata kepada mereka untuk menjaga sikap, karena dia beranggapan kalau mereka terlalu serakah untuk menjadikan Duk Dimitri menjadi besan, karena dia berpendapat, hanya kerajaan Odelia lah yang pantas menjadi besan sebuah wilayah berdaulat, dan karena dari masing-masing dari mereka yang tak mau mengalah satu sama lain, mereka pun akhirnya terus ribut dan mendebatkan siapa yang pantas menjadi besan dari Duk Dimitri, sehingga membuat Romero dan Rihanna pun merasa heran, dan karena dari mereka tidak ada yang mau mengalah, Romero pun lalu berkata kepada mereka untuk menghentikan pertikaian tersebut. Kemudian dia berkata kalau dia tidak tertarik untuk membicarakan pernikahan, dan di saat Romero berkata kepada mereka untuk tidak perlu melakukan sejauh itu untuk mendapatkan hatinya, pada saat Romero berkata kalau dia akan menerima wanita manapun yang bisa mendapatkan hati anaknya Roman Dimitri, mereka pun langsung menyadari, kalau yang lebih dulu bisa mendapatkan hati Roman Dimitri, akan menjadi pemenangnya. Sementara itu, di saat Felix sedang berdiam diri di luar ruangan, dia pun dipanggil oleh seseorang, dan saat Felix melihatnya, dia pun lalu bertanya, apakah dia datang ke wilayah Dimitri sebagai utusan dari kerajaan Frank, dan diketahui, dia bernama Larsen, yang berkedudukan sebagai Baron. Baron Larsen yang menghampiri Felix pun berkata, kalau Yang Mulia Raja dari kerajaan Frank sangat kecewa karena menara sihir Phoenix tiba-tiba saja menghilang. Kemudian, dia pun mencoba mengajak Felix untuk kembali, dan jika Felix menyetujuinya, Baron Larsen berkata kalau mereka akan memberikan dukungan penuh pada menara sihir Phoenix. Tetapi, Felix berkata, kalau kerajaan Frank yang sudah mengingkari janji yang dibuat oleh kedua belah pihak, penawaran apapun yang mereka janjikan sudah tidak ada gunanya, dan karena menara sihir Phoenix sudah menemukan orang yang memahami nilai mereka, ditambah mereka sudah sumpah setia kepada Dimitri. Felix berkata kalau dia dan menara sihir Phoenix tidak akan mengkhianati keluarga Dimitri. Dan karena hal tersebut, Felix pun memberikan pesan terhadap Raja Frank lewat Baron Larsen, kalau hubungan kerajaan Frank dan menara sihir Phoenix sudah berakhir. Di sisi lain, Roman yang melihat kemeriahan pesta di atas balkon, dia pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau dia sudah menduga, kedua kekaisaran tidak mengirim utusan. Soalnya, Kronos sudah menyatakan kalau mereka akan mengirim asasin, dan kalau di pihak Valhalla, Roman berpendapat kalau mereka tidak mengirim utusannya, itu dipicu karena kematian dari Count Denver. Dilihat dari pergerakan kekaisaran Kronos, Roman berpendapat kalau kekaisaran sudah memperjelas, kalau keinginan mereka adalah untuk menguasai benua, dan karena hal tersebut, Roman beranggapan kalau perang antara kekaisaran dan aliansi kerajaan sudah tidak bisa dihindari, dan karena aliansi dengan negara-negara tetangga hanya bersifat sementara, Roman beranggapan kalau pada akhirnya, dia dan keluarganya lah yang harus berjuang dengan kekuatan mereka sendiri untuk melawan kekaisaran, dan tak berselang lama, Hans pun datang dan menyampaikan, kalau ada tamu yang sedang menunggunya. Lalu, Roman pun bertanya, siapa orang yang sedang menunggunya? Karena, dia menganggap kalau dia tidak punya jadwal untuk bertemu dengan seseorang, dan Hans yang sedikit panik, dia pun berkata, kalau tamu yang menunggunya adalah Edwin Hector. Setelah Roman pergi dan menemuinya, Edwin Hector pun memberikan salam serta selamat atas pendirian wilayah berdaulat Dimitri, serta, dia pun mengakui kehebatan Roman Dimitri. Karena, dia sudah berhasil mengalahkan kekaisaran Kronos setelah menghentikan perang saudara yang terjadi di Kairo, dan Roman yang sudah duduk di kursi yang sudah disediakan, dia pun berkata kepada Edwin Hector, kalau situasi yang terjadi di antara mereka benar-benar aneh, karena dilihat dari jejak pertemuan mereka, Roman berkata kalau hubungan mereka tidak dekat sampai Edwin Hector memberikan pujian, dan karena hal tersebut,
Roman yang menyadari kalau ada hal yang lain. Dia pun berkata kepada Edwin untuk langsung berkata pada intinya. Edwin Hector, yang menyadari hal tersebut. Dia pun lalu berkata dengan mengatakan, "Kau benar. Aku juga tidak mengira kita akan bertemu lagi di tempat yang bukan medan perang. Kalau begitu, aku akan langsung pada intinya. Ada orang yang memicu perang antara kerajaan Kairo dan Hector. Hector memulai perang karena kegagalan panen setiap tahunnya. Itu kenyataan yang tidak bisa disangkal mau bagaimanapun juga. Tapi setelah perang berakhir, kami menemukan bukti kalau kegagalan panen selama ini disengaja. Bukan karena alam, tanah-tanah di kerajaan kami berubah menjadi hitam dan bahkan dilaporkan ada banyak sekali mayat binatang. Ini terjadi karena kutukan necromancer. Sihir hitam adalah sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Dan setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan kalau 10 tahun yang lalu, terjadi situasi yang melanda kerajaan Hector di Kekaisaran Kronos. Mereka sengaja menyembunyikan fakta itu, dan kesimpulan dari kejadian ini adalah eksperimen sihir hitam. Penaklukan besar-besaran akan dilakukan ketika mereka menguasai benua bagian utara. Ini bukan hanya masalah Hector, mungkin akan terjadi masalah juga di wilayah berdaulat Dimitri nanti. Karena itu, untuk menghentikan ambisi Kronos, aku menawarkan kerjasama antara Dimitri dan Hector. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.